Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas soal vektor ya. Di sini soalnya 3 buah vektor terdiri dari U, V, dan X masing-masing tidak nol. Vektor U ditambah V tegak lurus dengan vektor U kurang X jika. Nah, jadi kalau dia tegak lurus itu, kalau dia vektor tegak lurus, berarti ini kita misalkan dengan A, ini B, berarti A dot B sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita jabarkan vektor U kali vektor V dot U vektor U kali dot X, vektor X sama dengan 0. Nah, kalau kita kalikan satu-satu gini ya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, jadinya itu adalah U kali U dikurang U kali X ditambah U kali V dikurang V kali X. Nah, ini tanda garisnya jangan lupa ya. Nah, kemudian sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan ya, kita kelompokkan berarti jadinya di sini U kali U dot U dikurang Vx, nah ditambah UV dikurang UX sama dengan 0. Nah, jadi kan ini satu-satu nih, ini kita sama dengankan dengan 0, ini juga kita sama dengankan dengan 0. Berarti ini kita keluarkan U sama dengan U dikurang, sorry. Maksudnya yang ini ya, yang ini dulu. Ini berarti U dot U dikurang Vx sama dengan 0. Sedangkan yang ini kita keluarkan UV dikurang X sama dengan 0. Sehingga jadinya di sini ini kita pindah ruas U kali U sama dengan V, kita pindah ruas ya, Vx. Nah, sehingga nih dapat kita persamaan ini kan. Kemudian kalau ini kan jadinya U sama dengan 0, V sama dengan X. Nah, jadi supaya V sama dengan X itu U-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, U-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadinya di sini U-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, supaya memenuhi ini ya, V kan di sini V sama dengan X. Nah, supaya V ini sama dengan X, berarti tuh ini sama dengan ini kan. Jadinya U kan kita ganti nih. Ini U dot U sama dengan V kali V. Nah, jadinya V sama dengan X. Jadi supaya dia memenuhi U-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, sehingga jawabannya adalah U, ini ya, U kali U sama dengan V kali V, di mana X itu sama nilainya dengan V. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 3. Dua vektor masing-masing besarnya kita diketahui F1 8, F2 sama dengan 6. Jika titik pangkalnya berimpit dan membentuk sudut θ sama dengan 60 derajat, maka nilai resultan kedua vektor tersebut adalah, berarti resultan ya. Nah, jadi ini kita gunakan vektor jajar genjang, yaitu sebenarnya bisa pakai jajar genjang, bisa enggak ya. Kalau kita pakai jajar genjang bisa juga sih, R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos 60. Nah, berarti jadinya akar F1 kuadrat berarti 64 ditambah 36, ini ya dikuadratin, ditambah 2 kali 8 kali 6 cos 60 setengah. Coret-coret, berarti ini jadinya 64 tambah 36 tambah 48. Nah,
Berarti ini jadinya 148 ya. Nah, akar 148 itu sekitar 12,2 Newton. Jadi jawabannya yang A. Nomor 4, berikut yang merupakan penerapan dari vektor. Nah, jungkat-jungkit iya ya, karena itu torsi. Terjun dari pesawat iya, penarikan anak panah iya, air sungai iya, jadi semuanya benar. Jawabannya E. Nomor 5, di sini maka nilai X tambah Y. Nah, ini kan tinggal dijumlahin aja ya. X sama dengan 3,4,7. Y sama dengan 2,4,2. X tambah Y, berarti dijumlahin. Ini 5,8,5. Kok 5? 9, sorry. 589. Jadi jawabannya C. Nomor 6, jika panjang vektor XY berarti di sini diketahui X, Y dan X kurang Y berarti 3,4, akar 7. Akar 37. Maka besar sudut antara X dan vektor Y. Berarti yang ditanya cos theta, sudut antara X dan Y. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus cos theta sama dengan vektor A kali vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Panjang vektor B ya. Nah, di mana juga aturannya vektor M kali vektor M sama dengan panjang vektor M kuadrat. Nah, ini aturan yang akan kita pakai. Dan ini rumus sudut yang akan kita cari. Nah, kita gunakan aturan dari bukan logaritma ya. Apa namanya tuh? Kuadrat itu ya, perkalian kuadrat antara dua buah besaran itu misalnya kayak gini. Aljabar. Nah, aljabar ya. Nah, berarti kan misalnya A dikurang B dikuadratkan itu kan sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, berarti ini kalau dijabarkan A kurang B sama dengan A kali A dikurang 2A kali B ditambah B kali B gitu kan kalau ini dijabarkan. Nah, jadinya di sini ini jadinya panjang A kurang panjang resultannya dikuadratkan sama dengan panjang A kuadrat dikurang 2AB, ini vektor ya. Nah, jangan tinggal garisnya ya, ditambah besar B dikuadratkan. Nah, berarti kan ini besar ini kan udah tahu nih. Nah, ini kan kita ganti jadi XY sama aja ya. XY dikuadratkan sama dengan ini X kuadrat dikurang 2 kali XY ditambah Y kuadrat. Nah, ini garis mutlak panjangnya ya. Nah, berarti ini jadinya akar 37 dikuadratkan sama dengan X-nya adalah 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali 4 ditambah Y-nya 4 dikuadratkan. Berarti ini 37 sama dengan 9 dikurang ini adalah, kok ini? Enggak, ini besarnya ya. Ini XY, sorry. Ini XY. Nah, berarti 2XY ditambah 16. Berarti pindah ruas 37 kurang 9 kurang 16 sama dengan 2XY. Berarti ini jadinya adalah 12. Ini min 2 ya. 12 sama dengan min 2XY. Berarti XY sama dengan min 6 ya. Min 6. Karena 12 ini kan, ini pindah ke bawah. Jadinya 12 bagi 2 min 6. Nah, baru kita masukkan ke rumus ini. Kita lanjutin di sini. Nah, jadinya itu adalah cos theta sama dengan ini kan dapat ini ya X Y per besar A
perbesar B gitu kan. Berarti XY itu kan min 6. Berarti A kita kan, kok AX, sorry. Ini karena campur-campur X, ini Y. Berarti ini jadinya 3 kali 4, berarti min 6 per ini 12. Jadinya cos theta sama dengan min 1/2. Nah, cos theta yang nilainya min 1/2 itu adalah theta-nya 120 derajat. Jadi jawabannya C. Nomor 7. Nah, nomor 7 perkalian antara dua vektor masing-masing. Jadi ini diketahui A sama dengan 3,7, B. Yang B-nya adalah 2,3,4 dan yang berarti hasilnya ya A dot B. A dot B itu adalah A 21,8. Nah, berarti nilai A kurang B itu adalah berapa? Nah, kita buat kayak gini ya. A dot B sama dengan dalam kurung A, 21,8. Berarti 3,7, B dot ya dot 2,3,4 sama dengan A 218. Nah, kan dia harus satu-satu gitu kan perkalian metode ini. Kalau berbeda dia 0 hasilnya kan. Enggak gitu. Satu-satu ya. Ini 1, sini 1. Berarti ini jadinya 3 kali 2 kan di sini 6. 7 dikali 3, 21. Kemudian B dikali 4, berarti ini 4B. Nah, jadinya otomatis A-nya adalah 6, sedangkan 4B sama dengan 8. Jadi B sama dengan 8 bagi 4 yaitu 2. Nah, berarti A kurang B. A kurang B jadinya 6 kurang 2 sama dengan 4. Sehingga jawabannya B. Nah, kita lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 ini di bawah ini yang merupakan besaran vektor adalah, nah, gaya besaran vektor ya, waktu bukan, percepatan iya, tegangan itu bukan, intensitas cahaya bukan, gaya iya. Energi itu bukan, usaha itu iya, banyak mol bukan, kelajuan bukan, kuat arus iya, gaya iya, kuat arus iya, momentum iya, kecepatan iya. Jadi jawabannya E. Nah, jadi ini kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya. Karena kakak jawabnya nggak pakai kunci. Jadi kalau misalnya ada yang nggak jelas, bisa kita diskusikan di kolom komentar, oke? Nomor 9. Resultan dua buah gaya F1 sama dengan 10 Newton dan F2 adalah 15 Newton membentuk sudut 60 derajat adalah berarti resultan. Ini pakai rumus jajar genjang R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos 60. Berarti ini langsung kita kuadratin aja ya. Ini berarti ini F1 dikuadratkan 100 ditambah 15, 225 ditambah 2 kali 10 kali 15 cos 60 setengah. Jadi ini bisa dicoret habis. Jadi ini dapat 100, ini akar 100 ditambah 225 ditambah 150. Jadinya ini adalah, ini kan 100 tambah 225 tambah 150. 5, 7, 4 ya, 475. 475 itu akarnya adalah, nah ini dapat akarnya adalah 25 kali 19. 25 itu kan 5 akar 19. Jadi jawabannya adalah yang A. Terakhir nomor 10. Nah, di sini katanya jika vektor A sama dengan 3 satuan, B sama dengan 4 satuan. Jadi vektor A tambah B sama dengan 5. Maka sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B adalah, nah berarti yang ditanya theta. Nah, ini sama ya, pakai vektor jajar genjang resultan A tambah B itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos 60.
Berarti ini kan A ini, supaya hilang akarnya ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan, berarti habis akarnya ini kan. Jadi tinggal kuadrat. Berarti 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 4 cos 60 setengah. Kok cos 60? Kan nggak tahu cos berapa. Di cos theta ya. 2 kali 3 kali 4 cos theta. Jadi 25 sama dengan 9 tambah 16 tambah ini adalah berapa nih? 24 ya. 24 cos theta. Berarti pindah ruas 25. Ini kan 25 hasilnya nih. Atau kita buat aja dulu ya. 25 ditambah 24 cos theta. Nah, berarti jadinya 25 kurang 25 sama dengan 24 cos theta. 0 per 24 sama dengan cos theta. Berarti theta sama dengan 0. Cos theta sama dengan 0. Theta yang hasilnya 0 adalah 90 derajat. Sehingga jawabannya D. Nah, jadi kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya. Nah, kesempurnaan hanya milik Allah dan kita juga sama-sama belajar, oke?